Wow, tanaman padinya sangat-sangat subur ya guys. Anakannya begitu banyak, begitu rapat, kemudian bulir padinya juga lebat. Dan saat ini kan musim hujan ya. Tapi kita tanggulangi, kita atasi supaya tanaman padi kita itu tidak mudah roboh guys. Dengan pakai cara ini nih. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita akan membahas tentang 5 cara agar tanaman padi kokoh walaupun berbulir lebat. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang 5 cara agar tanaman padi kokoh walaupun berbulir lebat pada saat musim hujan teman-teman ya. Jadi memang pada saat musim hujan itu teman-teman harus benar-benar perhatikan supaya tanaman padinya itu tetap subur, anakannya banyak, bulirnya lebat tapi tidak mudah roboh ya. Maka kiat-kiat ini harus benar-benar teman-teman perhatikan. Yang pertama itu mengeringkan lahan sawah padi umur 60 HST. Jadi ini sangat penting sekali ya. Lahan sawah itu harus cepat dikeringkan dari genangan air. Supaya apa? Tanah di sawah itu tidak gombyur. Kalau tidak gombyur itu maka batang tanaman padi kita akarnya itu akan jauh lebih kokoh teman-teman. Biasanya kalau ada airnya kita berjalan di sampingnya gitu aja udah bergoyang ya. Batang tanaman padi kita itu bergoyang. Apalagi kena hujan ya, kemudian kena angin, itu bobotnya akan bertambah berkali-kali lipat. Maka harus cepat dikeringkan. Kemudian yang kedua itu atasi jamur dengan fungisida. Teman-teman harap teliti perbedaan antara jamur dan bakteri ya. Kalau jamur itu biasanya kita harus obati dengan fungisida. Sebelum mengobati teman-teman harap cepat-cepat antisipasi pada saat padi umur 40 HST. Teman-teman harus menggunakan fungisida ya. Fungisida itu bisa teman-teman boleh gunakan bahan aktif trisiklasol seperti inari atau kojo, kemudian propinep seperti antrakol, kemudian seperti difenokonazol seperti skor dan esplor. Itu digunakan secara rolling ya, bergantian. Kemudian yang ketiga teman-teman atasi bakteri daun. Nah ini beda ya teman-teman, antara bakteri daun dan jamur itu beda. Cara penularannya itu juga beda. Biasanya kalau bakteri itu biasanya melalui patogen ya, melalui air seperti ini, cepat dia ya terkontaminasi dengan bakteri ya. Kalau jamur itu biasanya dari air, dari angin, dari air ya, kemudian dari segala macam kelembapan juga seperti itu. Kemudian yang keempat, berikan pupuk kalium dan silika ya. Teman-teman harap perhatikan juga, karena memang kalau kalium itu kita berikan dengan benar, dengan cukup, maka dinding sel tanaman padi kita itu akan menebal ya. Dinding sel batang tanaman padi kita akan jauh menebal sehingga tidak mudah roboh teman-teman. Apalagi ada silikanya. Silika ini juga untuk menyuburkan, juga untuk melindungi tanaman padi kita dari semua hama yang ada, semua jamur yang ada, semua bakteri yang ada. Maka antara gabungan kalium dan silika ini sangat dibutuhkan tanaman padi kita supaya tanaman padi kita itu tetap subur dan kokoh seperti ini. Kemudian yang kelima yang teman-teman harap perhatikan itu atasi hama wereng ya. Jangan sekali-kali kita itu teledor masalah wereng. Kalau ada wereng di bagian pangkal batang tanaman padi kita, teman-teman segera atasi hama wereng supaya batangnya itu tetap kokoh, tidak mengering karena terhisap oleh hama wereng. Menggunakan apa? Menggunakan seperti plenum. Kalau masih berupa telur itu teman-teman boleh menggunakan upload atau buplorot ya, azatin. Terus kemudian kalau yang lebih tinggi itu kan peksalon atau plenum seperti itu udah cukup. Ares ya. Jadi sangat bagus juga untuk mengatasi hama wereng sehingga lahan sawahnya dikeringkan, kemudian jamurnya kita atasi dengan fungisida, kemudian bakteri kita atasi dengan nordok atau koprokat ya. Kemudian kita tambah unsur kalium supaya dinding sel dari batang tanaman padi kita itu tebal,
sehingga kokoh tanaman padinya, dan kita berikan silika supaya tidak mudah diserang oleh hama. Kemudian yang kelima itu adalah hama wereng, supaya tanaman padi kita tetap kokoh walaupun suburnya seperti ini. Dan ini musim hujan memang akan sangat rentan roboh, jadi kita memang harus benar-benar perhatikan. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.